Dr. Ayang, sebagai seorang embriolog, tentunya kan ini berkecimpung dengan sel-sel telur yang disimpan dan dibekukan. Nah, sekarang ini banyak sekali atau ada permintaan dari wanita-wanita di luar sana yang ingin menyimpan sel telurnya atau dibekukan sel telur ini. Bagaimana nih? Jadi sebenarnya indikasi untuk melakukan egg freezing ini ada dua nih. Yang pertama alasan medis, yang kedua alasan pribadi atau sosial. Alasan medisnya ini, yang pertama kalau misal pasien-pasien yang memang butuh cancer treatment, misalnya kemoterapi secara cepat, maka dia harus untuk mempreservasi fertilitasnya, maka mereka harus segera melakukan egg freezing. Kemudian yang kedua, kalau pasien-pasien yang mungkin memiliki cadangan sel telur yang sedikit, nah mereka akan dilakukan OPU dan egg freezing beberapa kali untuk mendapatkan sejumlah oosit untuk segera disimpan. Jadi artinya para perempuan atau para wanita yang ingin menyimpan sel telurnya tentunya harus ada indikasi yang jelas ya. Iya, kalau memang ada betul. indikasi medis atau indikasi sosial. Dan yang saya perlu tambahkan juga nih ya, untuk para wanita di sana yang akan melakukan proses pengambilan sel telur ya atau panen sel telur kemudian disimpan dan dibekukan, ini memang ada prosesnya. Prosesnya memang tidak jauh berbeda dengan proses kalau kita melakukan proses bayi tabung. Hanya kalau proses bayi tabung, sel telur yang kita dapatkan itu kemudian kita kawinkan dengan sperma dan kemudian kita simpan dalam bentuk embrio. Nah, ini kan disimpannya dalam bentuk masih sel telur. Ini bagaimana, Dok? Kalau misalnya disimpan, atau apa bedanya kalau disimpan dalam bentuk sel telur atau disimpan dalam bentuk embrio? Mana yang lebih baik atau apa hal yang perlu diperhatikan, Dok? Jadi kalau egg freezing ini dia masih satu sel. Jika terjadi kerusakan pada satu sel ini setelah freezing dan dicairkan, maka berarti satu sel telur ini nggak bisa digunakan lagi. Kalau embrio, karena dia sudah mengalami perkawinan dengan sperma, kemudian dia membelah menjadi beberapa sel atau bahkan ratusan sel, kalau sudah mencapai tahap blastosis, maka akan lebih aman karena sel sudah banyak, dia lebih kuat. Oke, jadi ini kalau kita bicara masalah sel telur yang dibekukan dengan embrio dibekukan, jadi kalau menurut Dr. Ayang memang lebih stabil kalau kita menyimpan dalam bentuk embrio. Iya, ya, lebih tapi aman. kan memang ada beberapa indikasi wanita yang ingin menyimpan dalam bentuk sel telur. Nah, apalagi Dok yang perlu diketahui oleh para wanita mengenai tadi, kalau misalnya dia punya, tadi kan Dr. Ayang mengatakan disimpan atau dipanen beberapa kali, artinya kita punya lebih banyak sel telur. Nah, kemudian apakah misalnya ada 4 atau 5 sel telur yang dibekukan. Nah, dari sekian sel telur yang ada, apakah semuanya ini bisa dikawinkan dengan sel sperma kemudian bisa menjadi embrio atau bagaimana, Dok? Nah, jadi kalau misalnya saat OPU, biasa misalnya nih kita dapat 10 oosit. Nah, tidak semuanya ini matang. Itu ada yang tidak matang kan. Nah, jadi yang bisa di freezing adalah oosit yang sel telur yang matang. Nanti setelah misalnya pasien tersebut sudah siap untuk dikawinkan dengan sperma, maka kita akan cairkan oosit tersebut, kemudian kita lihat berapa yang survive. Nah, yang survive ini akan dikawinkan dengan sperma. Oke, jadi kalau misalnya tadi kita lihat dari panen bisa dapat 10 sel telur, kemudian disimpan hanya 4 gitu, Dok. Nah, 4 kan kita bekukan. Ya. Nah, kemudian waktu dicairkan, apakah 4-4-nya ini bisa digunakan? Kalau dia survive, bisa semuanya, Dok. Bisa semuanya digunakan. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, bisa berapa lama nih sel telur ini disimpan atau dibekukan, Dok? Belasan tahun, puluhan tahun bisa. Itu asalkan dia tetap disimpan dalam nitrogen cair dengan suhu yang tepat. Jadi artinya tidak ada batasan waktu ya, Dok ya. Wanita yang ingin menyimpan atau mengambil sel telurnya kemudian disimpan di laboratorium, ini bisa dilakukan. Namun memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya nanti pada saat proses pembekuannya. Jadi tidak semua yang kita panen atau kita dapatkan itu semuanya bisa dibekukan. Ya, pada saat nanti waktu dicairkan juga ada kemungkinan tidak semua yang kita cairkan itu kemudian bisa siap untuk dikawinkan dengan sperma. Jadi masih ada proses selanjutnya nih ya. Kalau kemudian sel telur tadi digunakan atau dikawinkan dengan sperma, kemudian apakah dia bisa menjadi embrio, ini memang masih merupakan hal yang perlu kita lihat perkembangan lebih lanjutnya. Kalau mengenai usia, Dok, kalau sel telur itu dibekukan pada wanita yang usianya di bawah 35 tahun dengan di atas 35 tahun, ada perbedaan nggak, Dok? Jadi kalau yang saya baca, Dok, di penelitian, jurnal penelitian, kalau misalnya di bawah 35 tahun, jadi kita kan targetnya adalah hamil sebenarnya, nanti pasiennya hamil. Ya, amin. Kan?
Jadi untuk mendapatkan satu embrio yang euploid atau istilahnya tuh genetiknya baik, pasien-pasien wanita di bawah usia 35 tahun sebaiknya mereka ini mengumpulkan sekitar 10-15 oosit atau sel telur yang matang untuk dibekukan. Bagaimana pregnancy rate-nya? Itu kurang lebih sama dengan IVF yang biasa, yaitu sekitar 30-40%. Ya, jadi artinya memang ini harus dipertimbangkan juga. Jadi artinya untuk para sahabat wanita atau perempuan di luar sana yang ingin membekukan atau menyimpan sel telurnya, ya ini memang perlu diperhatikan. Pertama adalah faktor usia, kedua adalah jumlah sel telur yang kita dapatkan, kemudian yang berikutnya adalah nanti mengenai kualitas daripada sel telur itu sendiri. Ya, jadi memang masih ada beberapa hal yang perlu diketahui atau perlu dijelaskan untuk Anda para wanita yang akan membekukan sel telur. Ya, tentunya nanti kita juga akan jelaskan juga apa sih risikonya kalau kemudian nanti sel telur itu dikawinkan dengan sperma dan kemudian ditanamkan kembali dalam rahim pada wanita yang usianya memang sudah masuk usia risiko tinggi untuk hamil dan melahirkan. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.